Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada pengikutnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa istiqomahkan kita, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, diberikan kesabaran, diberikan ketegaran, sampai kita mendengarkan ucapan, kita mengambil apa yang telah disampaikan Nabi, sebagaimana beliau telah mengucapkan di masa hidup beliau, aku tunggu kalian kelak di telagaku. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Di antara karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan melakukan kebaikan yang Allah inginkan kebaikan. Hadis yang populer yang mungkin di antara kita kebanyakan telah menghafalnya. Kalaulah belum menghafalnya, hadis ini sering kita dengar di telinga-telinga kita. Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah fahamkan kita masalah ad-din. Langkahan kita menuju lokasi ini dari bermacam daerah, baik dari kota ataupun daerah sekitar ini. Yakinlah, jalan kita adalah jalan kebaikan, tak kalah niat kita adalah niat yang benar. Kalaulah niat kita benar-benar untuk menuntut ilmu, Nabi SAW menyampaikan jalan kita saat ini bukan jalan menuju tempat camping, tapi jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk kesempatan ini, kita untuk membahas risalah al-uluhiyah ila ummatil islamiyah al-Indonesia, buah karya Al-Ustaz Abu Dawud Zainan hafizahullah ta'ala, yang diterjemahkan risalah uluhiyah untuk saudaraku kaum muslimin di negeri yang tercinta Indonesia Raya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ajmain. Beliau memulai di dalam risalah beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang pendahulu kita untuk menteladani Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap awal surah dalam Al-Qur'an diawal dengan bismillah. Begitu juga di dalam risalah yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengawal dengan bismillah. Dan juga berharap tulisan ini menjadikan keberkahan dan kita yang mempelajarinya juga mendapatkan kebaikan. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma yassir wa la tu'assir wa baraka wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan dan jangan dipersulit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, dan jangan biarkan kami walaupun hanya kejipan mata. Dan ini menunjukkan bahwa beliau mengajarkan kepada kita tidak ada satupun upaya kita dapat melakukan ketaatan, tidaklah dapat kita lakukan kecuali semua pertolongan Allah. Kita duduk pada kesempatan ini dapat mendengarkan kalamullah dan sabda Rasulullah, ini bukan rencana kita, melainkan Allah yang telah mentakdirkan kebaikan kepada kita. Teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah serta asma dan sifatnya. Segala yang disembah selainnya adalah Tuhan-Tuhan yang batil
dan tidak punya apa-apa sekalipun hanya kulit ari yang ada pada biji kurma. Beliau mengingatkan kepada kita, memang orang beriman harus mempunyai kesaksian tersebut. Kalaulah orang sebesar apapun orang tersebut, sebanyak apapun kemanfaatan yang dirasakan oleh manusia, mungkin dia telah mengorbankan hartanya, jiwanya dikorbankan untuk memberikan manfaat kepada manusia, tetapi ketika dia tidak beriman, tidak sedikit pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menegaskan juga bahwa segala sesuatu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ada sembahan yang batil. Maka manusia yang melakukan sesuatu niat mereka selain kepada Allah, mereka melakukan segala sesuatu bukan mencari wajah Allah, maka semua yang dilakukan adalah menjadi sia-sia. Selanjutnya beliau mengatakan tidak bisa memberikan manfaat pada diri ini sendiri, apalagi pada selainnya. Tidak bisa menciptakan, tetapi dia diciptakan. Beliau menegaskan bahwa siapa saja yang beribadah selain kepada Allah tidak bisa menciptakan manusia, tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor nyamuk, tidak bisa menghidupkan walaupun hanya seekor lalat, tidak bisa memberikan manfaat sampai untuk menahan daun yang kering untuk jatuh pun tidak bisa. Tidakkah kita temukan ada daun yang kering belum jatuh? Pernah lihat? Ada yang hijau jatuh dahuluan, pernah? Tidak, itu mungkin terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Ada orang yang menganggap dia bisa menurunkan hujan. Sebagian manusia percaya, kalaulah mereka gunakan logika mereka, gunakan akal sehat mereka, kok bisa dia menahan hujan? Menahan air kencingnya saja dia tidak mampu. Lantas kenapa manusia percaya? Ini menunjukkan bahwa miskinnya keimanan. Maka kita diperintahkan untuk selalu dan senantiasa beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina aminu. Wahai orang beriman, kata Allah, berimanlah. Allah menyapa orang beriman untuk beriman. Allah bukan menyapa orang yang tidak beriman, orang yang beriman untuk beriman. Menunjukkan keimanan amat kita butuhkan. Wa nas'allah, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di atas keimanan dan Allah matikan kita dalam keadaan keimanan. Nah, teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Selanjutnya beliau mengatakan, akan tetapi kebanyakan manusia tertipu dan terpedaya dengan setan yang mengajak untuk menyembah selainnya. Maka kita berlindung dari itu semuanya. Banyak manusia terbuai menyembah rembulan, menyembah matahari dan seterusnya. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, dan tulisan ini sejatinya adalah rangkuman dan risalah yang saya kumpulkan dari tulisan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang membahas akidah Islam tentang mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu pembahasan uluhiyah. Semoga tulisan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembahan yang hak dan ditulis sebagai amal ketaatan yang akan memberat timbangan amal kebaikan sebagai bekal untuk hari yang tidak berguna harta yang dikumpulkan dan anak-anak keturunan, kecuali bagi mereka yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Ini diantara harapan penulis agar menjadi timbangan kebaikan, dan kita juga berharap sebagai yang mengkajinya. Walhamdulillah, Al-Fakir, anak pribadi telah meminta izin kepada beliau untuk menyampaikan risalah ini pada kesempatan ini, dan beliau menutup dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Beliau tulis di kota Singkawang 23 Jumadil Tsani 1404 Hijriah, saudaramu Abu Daud bin Zainan hafizahullahu taala. Ikhwani fi din anyakum rahiman wa rahimakumullah taala. Sebelum kita untuk melanjutkan untuk pembahasan ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustadz membaca juga muqaddimah? Ini di antara adab ketika kita membaca satu tulisan. Tidak sedikit para penuntut ilmu terkadang membuka tulisan langsung kaitan materi, mengabaikan apa tujuan maksud dari penulis tersebut.
Sebagaimana di dalam tulisan tersebut beliau berharap ini menjadikan kebaikan. Maka tak kala kita mendapatkan kebaikan, kita juga seharusnya memberikan kebaikan. Di antaranya mendoakan semoga apa yang beliau telah upayakan mengumpul tulisan ini menjadikan kebaikan. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis, man lam yazkurin nas, barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia pada dasarnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kalaulah ada orang yang berbuat baik kepada kita, siapa saja, kita diperintahkan untuk membalas kebaikan tersebut. Kalaulah kita tidak mampu, doakan sampai kira-kira kita telah membalasnya tersebut. Terutama ketika kita mendapatkan kebaikan yang dahulunya mungkin kita adalah terjerumus dari keburukan, walhamdulillah Allah berikan taufik dengan kebaikan. Yang dulu mungkin kita tidak sholat, kita diberikan petunjuk, diajarkan seseorang, diajarkan sholat. Yang dahulu mungkin kita banyak pergi ke jalan-jalan yang tidak baik, walhamdulillah saat ini kita diberikan kesempatan untuk jalan untuk menuntut ilmu. Ini di antara karunia yang besar yang wajib kita syukuri. Nah, teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan. Beliau memulai sebagaimana di mukaddimah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa barakallahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah beliau memulai dengan basmalah dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan dan jauhkan dari kesulitan, dan jangan biarkan kita walaupun hanya sekejipan mata. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia antara juga adab. Kenapa? Setiap pencapaian kita belajar, kita pandai, kita menghafal, kita bisa, itu karunia Allah, bukan karena kecerdasan kita. Maka kita mempunyai kewajiban untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau memulai risalah uluhiyah. Dan buku ini metodenya, ini dibuat metode, beliau membuat judul, setelah itu mendatangkan dalil. Sebagaimana metode yang dilakukan para ulama, di antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam menulis kitab beliau Sahih Bukhari. Nah, nanti dia akan dibacakan pembahasan, setelah itu dia mendatangkan dalil. Pembahasan yang pertama, beliau mengatakan bab kita hanya milik Allah semata dan akan kembali kepadanya dan kita akan dihisab. Poin yang pertama, beliau mengatakan kita semuanya milik Allah. Tidakkah kita pernah menyaksikan anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya tanpa busana, tanpa sehelai benang pun, tanpa ada membawa pakaian, tanpa mengetahui sesuatu, berbicara tidak pandai, untuk mengangkat badan saja tidak bisa, untuk cebok saja tidak bisa. Pernah lihat punya adik kecil bisa cebok sendiri? Tidak bisa. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengembalikan kita. Semua kita akan mati. Tidak ada satupun yang bisa kekal di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mati, tidak begitu saja. Kita akan dihisab apakah kebaikan ataupun keburukan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina idza asabatkum musibah. Adapun orang-orang yang beriman ketika dikenakan musibah, yaitu orang yang sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami dari Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ucapan orang yang sabar. Yang Allah sebutkan ayat sebelumnya, kata Allah, wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, dan ketika mereka dikenakan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di antara adab kita. Kalau kita terkena musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika mendapatkan musibah, meninggalnya orang kita cintai, apa saja bentuk musibah. Sendal putus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa gitu Ustaz? Iya.
Apa saja yang hilang dari kita? Karena semua milik Allah. Tidak ada. Kita semua ini adalah makai semua apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidakkah kita pernah lihat ada orang yang mempunyai rumah yang besar? Kita pernah lihat ada orang mempunyai kekayaan yang melimpah. Kita melihat dia mempunyai kebun yang luas. Abang-abang pernah ziarah kubur tidak? Pernah. Dan di ziarah kubur tersebut ada enggak yang dulu di masa hidupnya rumah besar? Ada? Ada. Rumah besar, punya istri, punya anak. Ketika dia meninggal, rumahnya besar bermanfaat atau tidak? Tidak, ditinggalkan semuanya. Tidak ada lagi bisa memberikan manfaat. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang dengan Allah dengan hati yang salim. Orang yang datang dengan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami mereka dikembalikan, semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Yang percaya ataupun tidak percaya, yang beriman ataupun tidak beriman, yang mempersiapkan ataupun yang tidak mempersiapkan. Tsumma inna alaina hisabahum. Setelah tersebut kata Allah, semua akan dihisab. Jadi jangan pernah merasa risih. Kok Ustadz, ada orang yang tidak sholat, rumahnya besar, dia punya kendaraan yang mewah. Kami rajin sholat, datang sama ayah kami, motor kami biasa-biasa saja. Berharap punya mobil, itu nggak sholat datang mobil. Jangan tertipu dengan demikian. Semua kita akan dihisab. Semua kita akan dipertanggungjawabkan. Walhamdulillah pada kesempatan ini, abang-abang kita semuanya, Allah berikan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan, tenaga, harta kita, di antara memudahkan Allah menghisab kelak kita di akhirat. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan bab selanjutnya, tujuan penciptaan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia diciptakan? Apakah jin diciptakan untuk nakut-nakutkan orang yang takut? Nah, nanti malam ini tidur di camp, lampu nggak ada lagi. Kalau ada yang bawa lampu, alhamdulillah. Apakah tugas jin itu untuk nakut-nakutkan? Begitu juga manusia. Apakah tugas manusia tersebut? Oh, hanya untuk makan-makan, setelah itu BAB, udah itu mati, selesai. Apakah begitu? Allah tujukan kita, ciptakan kita untuk apa? Ada yang tahu abang-abang? Untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oh Ustaz, itu sih sering dah kami tahu, sering dah kami dengar, tapi ini terus harus senantiasa diingatkan. Kenapa? Hati ini sering bolak-balik. Tidakkah di dalam setiap rakaat salat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, minimal dalam satu hari 17 kali minimal. Kenapa kita terus untuk minta? Hati kita nih bolak-balik. Ada manusia tahu diciptakan di muka bumi, tapi mereka melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Mereka meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di antaranya lalai. Maka Allah Subhanahu sebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah melalaikanmu anakmu, hartamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita harus ketahui, kita jin kita diciptakan untuk beribadah. Maka di sini juga untuk mengingatkan, kalau ada abang-abang masih takut, Ustaz saya takut ke WC nanti nih, gimana lah nih? Nah, makanya abang-abang dipisahkan, ada yang bapak-bapak, ada yang kecil, supaya ada ngawan yang kencing. Nah, ngapa pula nak mau ke WC? Ustaz nanti saya takut, nanti jin. Enggak, jin diciptakan bukan untuk nakutkan abang-abang. Jin diciptakan sama dengan kita, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin ada tak degil? Ada gak? Kayak manusia ada gak degil? Nah, kalau ada yang diganggu, mungkin nggak ada. Maka nanti tidur ingat berwudu, juga baca doa. Nah, ingat kalau ngompol jangan ngompol ya, kesian tetangganya. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah anjakum rahimakumullah taala. Selanjutnya beliau menyebutkan bab kewajiban nomor 1 dan larangan nomor 1.
kewajiban yang paling utama dan larangan yang paling utama. Ada yang tahu? Apa kewajiban yang utama? Jangan mensekutukan Allah. Itu larangan. Kewajibannya berarti kebalikannya apa? Menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban yang paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadalah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, surah yang pertama surah apa? Surah Nisa. surah yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Abang fokus di sini ya, surah Nisa. Nah, selanjutnya ada perintah yang pertama, ayat tentang perintah. Setelah ihdinas siratal mustaqim, Allah perintahkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang Allah menciptakan kita. Dan ayat-ayat yang lain diantaranya surah Nisa tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Rabbmu mewajibkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mewajibkan perintah yang paling agung di antara perintah-perintah yang lain. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Larangan yang paling hina di antara larangan-larangan yang lain adalah untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ditanya perintah yang paling utama apa? Mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya perintah yang pertama dalam Al-Quran tadi kita telah sampaikan. Apa perintah pertama dalam Al-Quran? Beribadah kepada Allah. Jadi pertama, tadi yang pertama surah yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah setelah ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya, perintah yang pertama sampailah jatuh di ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Jadi kalau abang-abang nanti baca Al-Quran, dari Al-Fatihah dibaca terjemahnya, maka pertama yang diperintahkan oleh Allah itu di ayat ke-21 di surah Al-Baqarah, dan di situ perintah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menyembah patung. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah rembulan. Kita hanya harus menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau menyebutkan bab mati, membawa mati kalimat la ilaha illallah. Atau maksudnya kita harus mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian jangan mati, jangan meninggal kecuali kalian beriman kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal dan di akhir ucapannya la ilaha illallah, dia mengatakan tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah, dakhalul jannah, dia masuk surga. Ini yang harus kita, ini cita-cita yang paling besar. Bagaimana kita mati dalam keadaan membawa kalimat yang mulia ini. Mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Ustaz, kalau mengucapkan sih saya sudah hafal. Ada enggak tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sini? Ada enggak? Semua kita bisa. Betul? Tetapi di alam kubur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nanti di dalam alam kubur itu ada dua. Ada yang mampu menjawab, ada yang tidak mampu menjawab. Yang menjawab hanya orang beriman. Yang tidak bisa menjawab siapa? Orang kafir dan orang munafik. Sekarang, Ustaz, saya bukan orang kafir, tapi beranikah kita bisa mengatakan kita bisa selamat dari kemunafikan? Disebutkan dalam satu ayat, ketika ditanyakan ke dalam kubur, man rabbu, man nabiyyu, ma dinu. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Sekarang abang-abang bisa jawab? Coba dulu, siapa Tuhan kita? Allah, alhamdulillah, untung bisa jawab. Bilal, siapa nabi kita? Hah? Siapa nabi kita? Tanya, sampingnya. Siapa nabi kita? Siapa? Nabi Muhammad
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil benar ya Bang Salim nyebut. Apa agama kita Bang? Islam. Di dunia kita bisa jawab. Tapi nanti orang Islam itu bisa jawab seperti itu. Apa agamamu? Islam. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tetapi orang munafik disebutkan dalam hadis. Mereka mengatakan, ha la adri. Sami'tu nas yaqulu kaza wa kaza. Mereka mengatakan, ha aku tidak tahu. Aku hanya dulu pernah mendengar manusia mengucapkan ini dan begitu. Berarti pentingnya kita untuk perhatian besar bagaimana kita mati dalam keadaan kalimat tersebut. Nah, bab beribadah sampai ajal tiba. Ibadah bukan hanya ketika masih ya udah saya belajar karena saya mondok, saya belajar ibadah karena di masjid. Beribadah sampai kapan? Sampai mati. Karena tidak ada satupun kita tahu mana ibadah kita diterima oleh Allah. Kita tidak ada satupun tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan tiba, sampai kematian tiba. Jadi kita beribadah itu sampai mati. Tidak boleh selesai. Tidak ada selesainya untuk beribadah. Bagaimana ketika kita mati dalam keadaan kalimat la ilaha illallah dan kaki kita yang pertama menginjakkan surga baru kita selesai. Jadi ibadah tidak pernah selesai. Jangan pernah, insya Allah Ustaz, sholat saya udah banyak, dia kecil udah saya sholat. Dulu diajak bapak saya dari umur 10 tahun, umur 2 tahun udah diajak sholat Ustaz. Berarti udah banyak ada pahala saya nih. Sekarang Ustaz mau tanya, ada tak bisa yang siapa tahu, Ustaz tadi sholat asar saya diterima oleh Allah, pahala saya 27. Karena Nabi bilang kok sholat berjamaah 27. Ada? Ada tak? Ada? Tak ada. Tak ada kita tahu. Dan bisa kita memastikan kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu sempurna atau tidak. Ustaz, saya udah belajar sifat sholat Nabi. Saya udah berusaha untuk wudhu dengan yang benar. Sekarang timbul pertanyaan, bisa tidak kita bisa memastikan perkara tersebut diterima oleh Allah sempurna? Tidak ada satu. Maka kita untuk selalu dan senantiasa memacu diri, merasa butuh dan merasa kurang, bahwa kita ditugaskan untuk beribadah sampai kita mati. Nah, selanjutnya beliau mengatakan bab dakwah utama para rasul. Jadi rasul diutus, nabi diutus. Rasul yang pertama diutus siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang sama siapa? Nabi Nuh. Kalau nabi siapa? Nabi Adam. Ulang. Kalau rasul yang pertama diutus siapa? Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam. Nah, bedanya apa maksud dari Nabi sebelum dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan. Semua orang beribadah kepada Allah. Tidak ada yang nyembah-nyembah yang lain. Mulai muncul kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada orang menyembah berhala dan seterusnya. Maka seluruh para nabi dan rasul apa dakwah mereka? Dakwah mereka adalah mengajak manusia mengesahkan Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami sudah mengutus pada setiap umat generasi seorang rasul yang menyerukan sembahan Allah dan jauhilah taghut. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu dakwah yang paling utama, mengajak manusia mengesahkan Allah dan meninggalkan persekutuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab tujuan diturunkan kitab-kitab. Kitab-kitab diturunkan, kitab-kitab, ada kitab Zabur, ada kitab apa lagi? Kitab Taurat, ada kitab apa lagi? Kitab Injil. Kalau kita kitab-kitab apa? Bang, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fillah ayyakum. Jadi apa tujuan kitab itu diturunkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist." Sungguh kami telah mengutus pada utusan dengan bukti-bukti yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan timbangan agar manusia menegakkan keadilan.
Ini tujuan Al-Quran diturunkan, kitab-kitab diturunkan. Terkhusus Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi jangan sampai kita untuk mengabaikan Al-Quran. Kita diperintahkan adalah untuk menjadikan Al-Quran undang-undang kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, agar kita selamat, tidak terjerumus dari keburukan. Nah, kita masuk di bab yang selanjutnya, bab semua agama para nabi dan rasul adalah agama Islam, agama tauhid. Jadi seluruh agama para nabi dan rasul itu adalah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Katakan wa ahlul kitab, ke sini, yuk kita untuk berpegang kepada satu kalimat yang tidak diperselisihkan antara kami. Maksudnya seluruh nabi dan rasul agamanya itu sama, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajmain. Jadi seluruh para nabi dan rasul, dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rasul yang pertama, siapa rasul pertama tadi? Siapa? Nabi Nuh alaihissalam, sampailah rasul yang terakhir siapa? Ada tidak rasul lagi selain Nabi Muhammad? Ada. Kalau ada yang ngaku rasul selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad, itu menghampun. Itu tak ada. Itu bohong. Fahuwal kadzdzab, maka dia pendusta. Maka kita beriman Nabi yang pertama Nabi Adam, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, Rasul yang pertama ada Nabi Nuh, dan Rasul yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruhnya adalah agamanya satu. Agamanya apa? Agama para nabi apa, Bang? Islam. Jangan takut, kau salah tak kena hukum, ya. Islam. Jadi seluruh para nabi, agama para nabi dan agama para nabi, agama para rasul itu Islam. Nah, bab yang selanjutnya yaitu bab agungkan Rabbmu. Bab agungkan Rabbmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan semestinya, padahal seluruh bumi dan genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha tinggi dari segala yang mereka persekutukan. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Dan bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah dan meninggalkan persekutuan darinya. Itu bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mensekutukan Allah, mereka meminta selain kepada Allah, mereka berharap selain kepada Allah, dia menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang beriman adalah solatnya, puasanya, sedekahnya, ibadahnya, berharapnya, doanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh dipalingkan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk bab wajib mendakwakan tauhid. Wajib untuk mendakwakan, mengajak manusia mengesahkan Allah, wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku kepada kita semuanya untuk mengajak kepada jalan yang satu.
Jalan yang senantiasa kita berdoa di dalam setiap rakaat di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Dan kita mendapatkan nikmat ini, nikmat yang besar. Di antara yang diucapkan orang penduduk surga ketika masuk surga, apa ucapannya? Ada yang tahu? Yang tahu nanti diberi hadiah panitia. Ucapan penduduk surga pertama masuk surga, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Dan kami tidak bisa memberikan dapat hidayah kecuali Allah yang memberikan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan nikmat tersebut. Karena kita telah mendapatkan, tidak cukup. Kita ajak keluarga kita. Ajak keluarga kita untuk memeluk agama yang mulia ini, yang kita berharap kita matikan dalam keadaan tersebut, yaitu agama Islam. Nabi SAW bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab, maka hendaklah awal dakwahmu kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayah, di dalam satu riwayat, ila ayyuhilullah, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din, a'adzanikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya beliau menyebutkan di bab keutamaan mentauhidkan Allah. Tadi kita sudah sampaikan. Tadi kita diciptakan untuk apa? Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga disuruh untuk mati di atas mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan iman. Kira-kira apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am. Apa kata Allah? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum. Kata Allah, adapun orang yang beriman, dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman. Sekarang Ustaz mau tanya, kezoliman yang dimaksud di sini apa? Syirik. Oh, sini ada dia tulisan. Wadah. Syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya kesyirikan, kata Allah, adalah kezoliman yang besar. Jadi kalau ada orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Sekarang Ustaz mau tanya, ada tak orang yang beriman mensekutukan Allah? Ada tidak? Ada. Ada. Jadi bukan berarti orang yang mensekutukan Allah tersebut adalah tidak percaya sekali dengan Allah. Mungkin ada dia, Ustaz, yang menciptakan langit siapa? Allah. Memberikan rezeki siapa? Allah. Tapi ngapa awak pakai jimat di toko awak? Itu lain lagi katanya. Jadi jangan dikira orang yang beriman itu selamat dari kesyirikan. Nah, kita berharap kepada Allah dijauhkan tersebut. Maka di sini dikatakan orang yang beriman yang tidak mencampur adukan dengan kezoliman, dengan kesyirikan, maka kata ulaika lahumul aman. Mereka mendapatkan keamanan. Apa itu yang dimaksud keamanan? Mereka akan mendapatkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari neraka. Manfaat dari orang yang mengesahkan Allah. Yang kedua, muhtadun, mereka mendapatkan hidayah, selalu dan senantiasa dibimbing. Kalau ada kabar, kau mau kemana nih? Mau menuntut ilmu atau menuntut? Dia pilih untuk ilmu. Ada panggilan azan atau panggilan apa? Oh, dia panggilan azan. Ini di antara manfaat dari orang yang mengesahkan Allah. Di antaranya disebutkan di dalam surah Al-An'am ini adalah dua. Apa tadi? Satu, keamanan, mendapatkan surga. Yang kedua, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak manfaat dari orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah la yusyrik billah syai'an dakhala jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menemui Allah, dia meninggal, la yusyrik billah, dan dia tidak mensekutukan Allah. Dan ini kita berharap sebagaimana Allah tadi katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Apa yang didapat? Syai'an, sekecil apapun. Sekecil apapun kita tidak boleh duakan Allah. Maka manfaatnya tersebut, apa kata Nabi? Dakhalul jannah. Kita akan dimasukkan surga. Wa nasallahu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan kita surga dan Allah istiqomahkan kita di atas mentauhidkannya.
dan diistiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah bimbing kita untuk menjalankan kebaikan. Walhamdulillah, kita sampaikan dulu sampai kesempatan ini. Insyaallah kita akan rehat nanti, mungkin ngopi dan semuanya kalau disediain kopi, ada kopinya atau snack insyaallah. Nanti insyaallah kita akan lanjut lagi nanti malam setelah makan malam. Nah, sudah makan malam, insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah. Nanti pada maghrib insyaallah perbaikan surah Al-Fatihah tahsin dengan Ustaz Abu Dihya insyaallah, karena maghrib ini sampai isya ana ngisi kajian di Saung Al-Quran. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.